Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal kauna wa nazzama wa khalaqal insana wa karrama wa sanad dina wa azama wa wada'al baita wa harrama. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bagaimana kabar kalian semuanya, adik-adik yang soleh dan solehah? Semoga pada kesempatan kali ini, ya di pagi yang cerah ini, semuanya dalam keadaan sehat, ya. Dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berjumpa kembali dengan Ustadz Rizal. Kita akan melanjutkan materi kita, pendidikan agama Islam kelas 6, ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan hadis ke-30. Sekarang kita masuk ke hadis 31. Al-hadisu al-hadi wassalasun. Hadis ke-31 ini kalian hafalkan, ya, dan distorkan seperti biasanya. Kita baca hadisnya. An Abil Abbas Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala izhad fi dunya yuhibbuka Allah wazhad fima 'inda an-nas yuhibbuka an-nas. Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanah. Kita baca artinya. Dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Beliau menjawab, zuhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan beberapa sanad yang hasan. Baik, kita bahas ya secara singkat. Dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ya, seorang laki-laki datang kepada Nabi. Ini seorang sahabat, ya, datang kepada Nabi, ya, bertanya. Ini menunjukkan para sahabat itu, ya, sangat bersemangat dalam mendapatkan kebaikan, ya. Mereka semangat untuk mengetahui ilmu, ya, untuk mengetahui kebaikan-kebaikan yang bisa mereka lakukan, amal-amalan yang bisa mereka lakukan. Termasuk di sini, ya, sahabat ini ingin mengetahui suatu amal yang membuatnya dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia, ya. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, aku akan dicintai oleh Allah dan dicintai manusia. Kemudian Nabi menjawab apa? Beliau menjawab, zuhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai oleh Allah. Ya, zuhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai oleh Allah. Maksudnya apa? Jadi zuhud itu pengertiannya sangat banyak, ya. Sangat banyak zuhud. Banyak sekali definisi zuhud dari para ulama. Ya, salah satunya yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, zuhud adalah meninggalkan apa? Segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya, ya, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Zuhudlah di dunia. Ya. Jadi ini kita diperintahkan, ya, untuk meninggalkan sesuatu yang dapat melalaikan kita dari mengingat Allah, ya, untuk meninggalkan perkara-perkara hal-hal yang dapat menyibukkan kita dari mengingat Allah, ya. Dengan begitu, ketika kita sudah zuhud terhadap dunia, maka Allah akan mencintai kita. Ya, bukan berarti zuhud itu meninggalkan
dunia ini, maksudnya meninggalkan semua harta, ya. Terus tidak boleh memakai pakaian yang bagus, tidak boleh memiliki banyak harta, tidak seperti itu, ya. Itu semuanya boleh, ya. Kita boleh memiliki harta yang banyak, asalkan tidak menyibukkan kita dari mengingat Allah, dari beribadah kepada Allah, ya. Jangan begitu. Ketika kita, ya, selalu mengingat Allah, ya, kita tidak disibukkan dengan dunia ini, ya, tapi kita sibuk dengan urusan akhirat kita, beribadah kepada Allah, maka insya Allah Allah akan mencintai kita, ya. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Ya, jadi sebelumnya Ustaz ingin ulangi lagi tadi, ya, bukan berarti, saya jelaskan lagi, ya, bukan berarti zuhud itu kita tidak boleh memiliki harta yang banyak, ya, tidak boleh memakai pakaian yang bagus dan sebagainya. Itu semuanya boleh kita lakukan, kita miliki harta yang banyak, asalkan tidak melalaikan kita, ya. Kalau misalkan ada seseorang punya mobil 10, ya, atau koleksi mobil sampai puluhan mobil, Masya Allah, yang mahal-mahal miliaran, apakah itu akan bermanfaat bagi akhiratnya atau tidak? Ya, kebanyakan tidak, ya. Justru itu malah menyibukkan, ya. Justru malah menyibukkan. Tetapi berbeda ketika dia punya harta yang banyak, ya, dia beli mobil yang banyak, bukan untuk kesibukan dia, untuk bersenang-senang saja, tapi ada manfaatnya untuk akhirat dia juga, ya, untuk bekal akhirat orang tersebut. Misalkan dia beli banyak mobil, untuk apa? Ya, untuk kegiatan sosial, ya, untuk membawa, misalkan membantu orang tetangga yang sakit, atau untuk dibuat ambulan, disumbangkan, dan sebagainya. Yang penting apa yang dimiliki itu bermanfaat bagi dunianya dan juga akhiratnya dan juga orang lain, ya. Itu. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia, ya. Maksudnya kita tidak perlu terkagum-kagum, terkesima dengan segala sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, ya. Orang lain punya habis beli mobil baru, ya, tetangga. Tidak perlu terlalu terkagum-kagum, terkesima, ya, kita terlalu tamak ingin sekali seperti itu. Keinginan itu boleh saja, ya, tapi tidak boleh terlalu tamak. Nah, jika kita merasa cukup, ya, dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dengan apa yang kita miliki, ya, tidak perlu melihat apa yang dimiliki oleh orang lain yang tidak kita punya. Kita merasa cukup saja dengan pemberian Allah yang sudah kita miliki, maka insya Allah, ya, orang pun akan menyukai kita, ya. Orang akan menyukai kita. Berbeda halnya ketika kita tidak mampu, misalkan orang tidak mampu, ingin terlihat kaya raya, ya, beli pakaian yang mahal-mahal dan sebagainya, beli mobil, beli rumah dan sebagainya yang mewah, padahal dia tidak punya uangnya hutang semuanya, ya. Itu malah justru membuat orang lain tidak suka kepada kita, ya. Kalau kita insya Allah, kalau kita cukupkan, ya, dengan apa yang kita miliki, insya Allah orang lain juga akan menyukai kita, akan mencintai kita, ya. Apa yang kita punya kita sedekahkan, kita tidak terlalu tamak dengan harta itu, kita sedekahkan, kita bagikan kepada orang lain, itu juga akan membuat orang lain senang, iya kan? Akan membuat orang lain mencintai kita,
akan terjalin ya suatu kecintaan antar sesama kaum muslimin. Baik, itu saja yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan silakan kalian tanyakan, jangan malu-malu ya, sampaikan kepada guru kalian. Kemudian terakhir adalah mufrodat. Mufrodat ini kalian hafalkan dan distorkan. Ustaz bacakan ya. Jangan sampai nanti kamu salah baca lagi. Ada beberapa yang salah baca ya, Ustaz bacakan lagi. Al-mufrodatu. Ja'a, datang, rajulun, seorang laki-laki, dullani, tunjukkanlah aku, amalun, amal, amil tuhu, aku mengamalkannya. Idza, jika, ahabbani Allah, aku akan dicintai Allah, ahabbani nasu, aku akan dicintai manusia, izhad, zuhudlah, ad-dunya, dunia. Nah, itu kalian hafalkan dan distorkan. Kita cukupkan pertemuan kali ini. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.